Perkenalkan, nama saya Sylvia Angelina LB dengan NPM 2014-071004, jurusan Teknik Pertanian kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pelumasan. Selamat menikmati. Sistem pelumasan adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan lapisan film atau oil film untuk mencegah kontak langsung pada komponen-komponen yang bergesekan. Cara kerja sistem pelumasan. Pompa oli bekerja berdasarkan putaran poros engkol. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli. Kemudian oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya sendiri. Begitu seterusnya, sirkulasi pelumasan terjadi terus-menerus selama sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Nah, ini gambarnya komponen sistem pelumasan. Komponen-komponennya beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, oil pump atau pompa oli. Pompa oli biasanya ditempatkan pada tutup peti engkol untuk mensuplai oli dalam panci oli. Digerakkan dari poros engkol atau poros kam melalui perantaraan roda gigi atau sebuah poros penggerak tergantung dari lokasi dan layout mesin. Pompa jenis roda gigi dan pompa pemindah positif yang lain juga digunakan. Ada dua model pompa, model roda gigi atau tipe internal gear dan tipe external gear. Yang kedua ada model trochoid yang dilengkapi dua rotor penggerak dan rotor yang digerakkan. Sistem pengaturan tekanan berfungsi sebagai pengatur tekanan oli di dalam rumah pompa untuk menjaga tekanan oli agar tetap konstan. Katup pembebas tekanan oli memungkinkan tekanan oli yang berlebihan untuk kembali ke panci oli, termasuk ketika engine dingin atau oli pekat untuk mengurangi kemungkinan kerusakan komponen-komponen sistem pelumasan. Yang kedua, oli filter atau saringan oli. Digunakan untuk melepaskan debu, kotoran, karbon, dan partikel lain di luar bahan oli dan menjaga kebersihan elemen. Berfungsi membantu menjaga kebersihan oli dan menahan serbuk-serbuk dari alam mesin yang dapat merusak bantalan-bantalan atau bearing atau bagian mesin lainnya. Yang ketiga, positive crankcase ventilation atau PCV, katup ventilasi ruang engkol. Nah, ini untuk membuang kebocoran asap yang dihasilkan oleh pembakaran-pembakaran yang masuk ke ruang engkol. Asap ini dihasilkan karena tekanan pada engine yang meningkat, dihasilkan karena kebocoran perapat oli pada silinder. Yang keempat, oli pelumas. Pelumas yang digunakan adalah oli mineral dengan tambahan bahan kimia yang bervariasi. Oli mesin dibuat dalam derajat kualitas, viskositas, atau kekentalan yang berbeda. Yang kelima, klep relief tekanan. Klep relief tekanan oli dipasang pada bodi pompa atau saluran utama oli. Klep ini mencegah tekanan dari suplai yang terlalu besar
jika mesin dioperasikan pada kecepatan tinggi atau jika oli dingin dan tipis. Yang keenam, indikator tekanan adalah suatu saklar tekanan atau unit sender atau pengukur dipasang pada saluran utama oli, menutup ke saluran pengeluaran atau outlet pompa yang dioperasikan dengan sebuah lampu peringatan pada panel instrumen jika ada tekanan oli. Yang ketujuh, sistem distribusi oli merupakan hubungan seri dari saluran oli utama yang dialiri oli ke berbagai mesin guna mensuplai pelumasan dan pendinginan. Yang kedelapan, panci oli berupa tangki untuk menyimpan oli yang diperlukan pada sistem pelumasan dan diletakkan pada dasar mesin. Untuk memompanya diperlukan suatu pompa oli yang dipasang pada panci oli. Yang kesembilan, batang pemeriksa, suatu alat yang berbentuk batang dari baja untuk mengetahui ketinggian atau kedalaman cadangan oli di dalam panci. Batang pemeriksa dipasang pada suatu pipa semacam tabung yang dilekatkan pada peti engkol atau panci oli. Tutup saringan oli dipasang untuk memungkinkan pengisian oli dari atas mesin. Terletak pada tub atau pipa yang terdapat pada peti engkol atau panci oli, umumnya pada bagian atas pengangkat katup. Yang ke-11, klep bypass dipasang pada sistem saringan aliran penuh. Klep bypass dibuka jika saringan diblok atau tertutup kotoran atau tersumbat sehingga oli dapat mengalir dan melumasi bagian-bagian mesin. Yang ke-12, sistem ventilasi peti engkol. Beberapa mesin termasuk diesel menggunakan sistem ventilasi di mana tabung kecil dialirkan ke bawah mesin dengan aliran tekanan udara yang dimasukkan melalui tutup saringan pengisi oli. Yang terakhir, pendingin oli. Pada beberapa kendaraan menggunakan pendingin oli untuk mengedarkan udara yang mengalir melalui permukaan panci oli ke penyerap panas sederhana yang berfungsi seperti radiator pendingin mesin. Fungsi sistem pelumasan. Nah, jadi ada fungsi oli pelumasan mesin, yaitu membentuk oil film untuk mencegah kontak langsung permukaan logam dengan logam, lalu mengurangi gesekan, mencegah keausan dan panas, mendinginkan pada bagian-bagian mesin, juga berfungsi sebagai perapat antara torak dengan dinding silinder, mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin, dan juga mencegah karat pada bagian-bagian. Contoh kasus kerusakan dan cara penanganannya. Jadi ada 5 kondisi yang mengotori oli pelumas engine. Yang pertama itu kotoran karbon dari pembakaran engine, lalu debu dan kotoran yang terbawa masuk ke engine oleh udara atau bahan bakar, lalu bagian yang halus dari logam merupakan hasil dari keausan engine menjadi bercampur dengan oli. Selanjutnya, bahan bakar liar dan pembakaran menghasilkan kebocoran melalui
ring-ring piston ke dalam ruang engkol. Dan yang terakhir, kondensasi atau pengembunan air dari udara yang melalui engine. Dalam engine 2 langkah, oli pelumas dicampurkan dengan sebuah perbandingan campuran dengan bahan bakar dan dimasukkan dalam tangki. Campuran oli dan bahan bakar dikaburkan melalui karburator ke dalam ruang engkol di sini sehingga melumasi bagian-bagian bergerak engine. Cara lain dari pelumasan yaitu campur menggunakan pompa oli untuk menekan oli yang diinjeksikan. Diatur oleh pembukaan katup gas. Beberapa engine menggunakan sistem pelumasan panci kering. Oli pelumas dikumpulkan pada sebuah tangki atau penampung yang terpasang di luar rangkaian engine. Pengaliran dilakukan dengan tekanan menuju rangkaian mesin oleh pompa oli pengalir dan disebarkan ke bagian-bagian yang bergerak oleh saluran serambi utama atau pembuluh saluran-saluran halus dalam engine. Setelah melumasi komponen yang bermacam-macam, oli jatuh di panci oli di bagian bawah engine, di mana sebuah pompa pembilas mengambil oli tersebut dan mengembalikan ke penampung atau tangki oli untuk disirkulasikan ulang. Fungsi oli motor: melumasi, membersihkan, merapatkan, dan mendinginkan. Untuk memenuhi fungsinya, oli motor harus mempertahankan sifat lumas yang baik dari temperatur rendah sampai tinggi. Nah, jadi kalau misalkan dalam waktu pemakaian yang sedikit lama mutu oli akan berkembang, hal tersebut disebabkan karena oksidasi ditimbulkan karena reaksi oksigen dengan hidrogen yang tergantung dalam minyak pelumas dan timbul lumpur atau endapan. Kelemahan bahan tambahan tidak menambah daya pelumasan secara permanen, tapi hanya memberi bahan tambahan dalam kurun waktu pemakaian tertentu. Nah, kotoran yang berupa abu karbon bercampur dengan minyak pelumas dan timbul juga gumpalan karbon. Jadi itu tuh harus diganti olinya. Nah, terus kenapa juga pemakaian oli motor yang boros itu karena kelebihan oli dalam panci, terjadi cipratan dari poros engkol, dikaburkan penghisapan melalui ventilasi Carter, terus jadi kebocoran keluar motor, misalnya pada backing kepala silinder, sil-sil poros engkol, sekelar lampu isyarat, dan sebagainya. Terus kebocoran menuju ruang bakar, bisa jadi oli juga ikut terbakar kayak gitu. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.